Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza Munir, 500. Ini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi. Sebelumnya, apa itu sistem operasi terdistribusi? Yakni salah satu implementasi dari sistem di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang terhubung dalam satu jaringan. Tujuan utamanya yakni untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file sistem, namespace, pengolahan, keamanan, dan prosesnya dijalankan secara bersamaan, interaksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama, dan mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Kemudian perbedaan sistem operasi jaringan dan sistem operasi terdistribusi. Untuk sistem operasi jaringan, tiap komputernya memiliki sistem operasi sendiri. Tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri, tempat berbagi data disimpan. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda atau heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang mendukung dan harus mengakses, misalnya menggunakan remote login. File system dapat digunakan dengan dukungan system. Sedangkan sistem operasi terdistribusi yakni berjalan pada beberapa buah mesin, tidak melakukan sharing memori, terlihat bagi user sebagai satu buah komputer. Kemudian fungsi sistem operasi yakni ada komputer atau resource manager, mana semua yang terdapat atau terhubung komputer dapat memindahkan, menyimpan, dan memproses data, serta untuk mengendalikan fungsi-fungsi. Untuk manfaat komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi dipecah dalam banyak titik, yang mungkin berupa komputer pribadi, proses sendiri, dan kemungkinan perangkat proses lain. Kemudian, reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain ini, hilangnya satu node itu tidak berdampak pada integritas sistem. Berbeda dengan PC, apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem itu akan berjalan tidak seimbang, bahkan bisa tidak dapat berjalan otomatis. Kemudian komunikasi, sistem operasi terdistribusi biasanya berjalan dalam jaringan dan digunakan user untuk proses processing. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antara baik setelah maupun depan. Kemudian untuk komponen inti dari sistem operasi itu ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen sistem output, manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi, jaringan, komen, interpreter sistem. Kemudian salah satu contoh dari sistem operasi distribusi yakni sistem operasi Amoeba. Berikut ini merupakan gambar desain dari sistem operasi Amoeba. Hardware-nya itu desain sistem ini memungkinkan untuk 10 hingga 100 prosesor. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada tiap cluster itu minimal untuk file servernya 16 MB RAM, 300 MB HD, dan Ethernet card. Untuk workstation-nya 8 MB RAM, monitor, keyboard, dan mouse. Untuk prosesornya 4 MB RAM dan 3,5 floppy drive. Macam-macam sistem operasi yakni ada Amoeba yang merupakan sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem secara transparan. Kemudian ada Angel yang didesain sebagai sistem operasi terdistribusi yang paralel. Kemudian model komputasi ini memiliki manfaat ganda, yaitu memiliki biaya awal yang cukup murah dan juga biaya inkremental yang rendah. Kemudian ada Chorus yang merupakan bagian dari sistem operasi berbasis untuk mengatasi kebutuhan komputasi terdistribusi tingkat tinggi dalam bidang telekomunikasi, internet working, sistem tambahan, real time, sistem Unix, computing, dan kebutuhan yang tinggi. Kemudian ada GL Unix. Hingga saat ini workstation dengan modem tidak memberikan hasil yang baik untuk membuat eksekusi suatu sistem operasi terdistribusi dalam lingkungan yang share dengan aplikasi perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menempatkan resource yang lebih baik untuk aplikasi paralel maupun yang atau perusahaan. Proses dan trik sistem operasi. Untuk prosesnya program yang sudah dijalankan, triknya sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Tritunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Untuk perbedaan Tritunggal dan multithreading, yakni multithread itu dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu waktu. Contohnya, sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread lain itu sebagai penerima data dari network. Suatu saat ada situasi sebuah aplikasi dibutuhkan untuk menjalankan beberapa tugas.
Nah, untuk solusinya itu membuat web browser menjadi multi-threading. Keuntungan dari multi-threading yakni ada responsi. Contohnya, dalam web browser yang multi-threading, buat thread dapat melayani permintaan pengguna sementara thread lain berusaha menampilkan itu. Kemudian berbagi sumber daya, thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungannya yakni mengizinkan sebuah aplikasi mempunyai beberapa thread berbeda dalam lokasi. Kemudian ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses, banyak membutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Nah, alternatifnya yaitu dengan menggunakan thread, karena thread berbagi memori dan sumber daya proses memilikinya, maka akan lebih ekonomis buat dan konteks thread. Kemudian utilisasi arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread itu dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor itu menjalankan setiap thread secara bergantian, tapi berlangsung sangat cepat hingga menciptakan paralel. Namun pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. Kemudian multi-threading model ada dua, yakni thread pengguna, yaitu thread yang pengaturannya dilakukan oleh pustaka thread pada tingkatan pengguna. Kemudian ada thread kernel, di mana thread yang didukung langsung oleh kernel, pembuatan penjadwalan dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Kemudian model-model multi-threading. Yang pertama ada model many-to-one. Ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread, bahkan tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses kernel pada suatu saat. Sehingga multiple thread itu tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Contohnya yakni Solaris Green Threads dan GNU Thread. Kemudian model one-to-one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread, menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many-to-one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel, kelemahannya setiap pembuatan thread memerlukan tambahan kernel. Karena itu, jika mengimplementasikan sistem ini, maka akan menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi sehingga biasanya juga dibatasi dalam sistem. Contohnya Windows NT, Windows XP, Windows 2000, kemudian Linux, dan Solaris 9. Kemudian model many-to-many. Model ini memultiplex banyak tingkatan pengguna ke terminal yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang dia mau, tetapi konkurensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada satu waktu. Keuntungan dari sistem ini yakni kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Pembatalan thread ada dua, yakni asynchronous cancellation, yaitu suatu itu juga membatalkan target thread. Yang kedua ada deferred cancellation, yaitu suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara Untuk penjadwalan thread ada dua, yakni yang pertama proses contention scope atau PCS, di mana pusat thread menjadwalkan thread pengguna untuk berjalan pada LWP atau lightback yang tersedia. Yang kedua ada sistem contention scope atau SCS yang berfungsi untuk memiliki satu dari banyak thread, kemudian menjadwalkannya ke satu. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.